Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Fatur Rahman dengan NIM 2403010202661 dari kelas AK 404 dengan mata kuliah yaitu Manajemen Rantai Pasok. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Rantai Pasok yang mana untuk pemilihan materi saya akan menggunakan materi pertemuan keempat yaitu terkait Sales and Customer Relationship Management. Baiklah, langsung saja terkait definisi dari CRM merupakan strategi perusahaan yang bertujuan dalam memahami atas tingkah laku dari pelanggan dengan interaksi yang mendalam yang mengarah kepada peningkatan akuisisi, mempertahankan pelanggan, serta mendapatkan loyalitas atas pelanggan yang berdampak kepada keuntungan yang diperoleh dari pelanggan. Nah, CRM tidak hanya menciptakan hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga berusaha untuk menjalin hubungan mitra yang lebih dalam dengan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan dapat memastikan bahwa pelanggan tetap setia dan tidak beralih ke pesaing lainnya. Nah, ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam menjaga daya saing di pasar global yang semakin ketat di era bisnis modern saat ini. Nah, baik, kita lanjut kepada konsep dari CRM sendiri, yang mana terbagi menjadi tiga. Pertama terkait CRM strategis. Ini berkaitan dengan mengembangkan budaya perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Tujuannya adalah untuk memenangkan hati pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka dengan memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Yang kedua yaitu CRM operasional, yang mana tataran ini lebih berfokus pada otomatisasi interaksi perusahaan dengan pelanggan. Nah, berbagai aplikasi perangkat lunak CRM memungkinkan fungsi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan berjalan secara otomatis, membantu meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu CRM analitis, yang mana ini melibatkan penggunaan data pelanggan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan perusahaan. Nah, data pelanggan bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk data penjualan, data finansial, data pemasaran, dan juga data layanan lainnya. Nah, lanjut untuk selanjutnya terkait dengan tujuan dari CRM. Yang pertama yaitu terkait untuk meningkatkan hubungan pelanggan, yang mana CRM membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan melalui penjualan ulang kepada pelanggan yang setia yang sudah mendapatkan loyalitas pelanggan tersebut. Nah, yang kedua yaitu memaksimalkan nilai pelanggan, yang mana CRM menyediakan informasi yang lengkap tentang pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan yang lebih baik, yang mana dengan mengintegrasikan informasi pelanggan, CRM memungkinkan perusahaan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien, memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga menghemat waktu mereka. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu terkait konsistensi dalam pelayanan. Nah, CRM membantu dalam menjaga konsistensi dalam prosedur dan proses yang digunakan dalam berinteraksi dengan pelanggan, memastikan bahwa jawaban dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan seragam serta berkualitas yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dari manfaat dari CRM. Nah, ada 5 dari manfaat untuk pada CRM. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Nah, CRM membantu memahami pelanggan dengan lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan personal kepada mereka, yaitu pelanggan, yang mana gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan tersebut kepada perusahaan kita. Nah, untuk yang kedua yaitu terkait pengurangan biaya, yang mana dengan fokus pada pelanggan yang tepat dan peningkatan efisiensi dalam proses penjualan dan pelayanan, CRM dapat membantu mengurangi biaya dari operasional perusahaan. Nah, untuk ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yang mana kemudahan dalam proses penjualan serta layanan melalui dengan adanya penerapan CRM dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Untuk manfaat keempat yaitu peningkatan time to market, yang mana dengan data tren pembelian pelanggan yang akurat, perusahaan dapat memilih waktu yang tepat untuk memasarkan produk barunya. Nah, untuk manfaat kelima yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dari keseluruhan manfaat
CRM seperti meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional pada akhirnya akan berujung pada kontribusi pada peningkatan pendapatan perusahaan. Baik, selanjutnya terkait dengan fondasi dari CRM, terdapat 8 fondasi, yaitu pertama terkait visi. Nah, CRM memberikan arah yang jelas dengan visi yang terfokus pada pelanggan. Dengan visi yang kuat, perusahaan dapat memastikan bahwa semua upaya bisnis diarahkan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan, yang akhirnya meningkatkan retensi dan nilai jangka panjang pelanggan, serta peningkatan pada pendapatan perusahaan. Nah, untuk pondasi kedua itu strategi, yang mana CRM membantu merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dan relevan. Dengan memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif, serta meningkatkan konversi dan hasil yang lebih baik dari setiap interaksi tersebut. Nah, untuk pondasi ketiga yaitu terkait pengalaman pelanggan. Nah, fokus utama dari CRM adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang sangat lebih baik. Nah, dengan memberikan layanan yang lebih personal dan responsif, CRM membantu membangun hubungan yang lebih kuat yang akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan kemungkinan mereka untuk merekomendasikan perusahaan kita kepada orang lain atas penerapan CRM tersebut. Nah, untuk pondasi keempat yaitu terkait kolaborasi, yang mana CRM memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar tim dengan informasi pelanggan yang terintegrasi. Semua departemen penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dapat bekerja sama dengan lebih efisien untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi, meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, baik untuk fondasi kelima itu terkait proses, yang mana CRM menyederhanakan serta menyempurnakan proses bisnis dari perusahaan. Dengan memanfaatkan sistem CRM, perusahaan dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, mengolah prospek secara lebih terstruktur, dan memastikan setiap interaksi dengan pelanggan berjalan secara lancar serta efisien, yang mana pada akhirnya akan berujung pada peningkatan produktivitas dari tim di perusahaan tersebut. Nah, untuk pondasi yang keenam yaitu terkait informasi. CRM menyediakan akses ke data yang sangat berharga mengenai dengan data pelanggan. Nah, dengan informasi yang akurat dan up to date, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam dan relevan, yang mana memungkinkan mereka untuk memberikan penawaran yang lebih relevan dan tepat waktu, serta peningkatan peluang pada penjualan untuk perusahaan. Nah, untuk pondasi yang ketujuh yaitu terkait teknologi, yang mana teknologi CRM memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi banyak aspek interaksi pelanggan, mengurangi pekerjaan manual, serta meningkatkan efisiensi pada perusahaan. Nah, teknologi ini juga memungkinkan personalisasi layanan, mempercepat respon, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih mulus. Nah, untuk pondasi yang kedelapan itu terkait metrik, yang mana CRM dilengkapi dengan alat analitik untuk memantau keberhasilan. Nah, dengan metrik yang jelas, perusahaan bisa mengukur efektivitas upaya CRM dan memperbaiki serta mengevaluasi area yang kurang optimal. Nah, ini memungkinkan bisnis untuk beradaptasi lebih cepat, meningkatkan hasil, dan terus berkembang dengan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait dari program CRM. Ada 3 program dari CRM. Yang pertama yaitu program Continuity Marketing, yang mana program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pelayanan khusus yang bersifat jangka panjang untuk meningkatkan nilai melalui saling mempelajari karakteristik masing-masing. Nah, untuk program kedua yaitu terkait program One-to-One Marketing, yang mana merupakan program yang dilakukan secara individual yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan atas kebutuhan yang unik dari pelanggan. One to one difokuskan pada satu waktu atau periode. Nah, untuk program terakhir itu terkait partnering programming, yang mana berhubungan hubungan kemitraan antara pelanggan dengan pemasar untuk melayani kebutuhan konsumer konsumen akhir. Baik, selanjutnya terkait penerapan program dari CRM. Yang pertama yaitu terkait yaitu perencanaan CRM, yang mana tiap bisnis memiliki kebutuhan berbeda dengan karakteristik yang berbeda pula. Nah, dengan mengidentifikasi tujuan sejak awal, kita bisa memilih fitur CRM yang lebih relevan dan menyusun strategi implementasi yang tepat sasaran. Nah, untuk kedua yaitu pelibatan penggunaan
pengguna CRM sejak awal, yang mana dalam penerimaan inisiatif CRM, karyawan harus memahami bagaimana hal itu mempengaruhi pekerjaan mereka, sehingga diperlukan juga SOP agar para pengguna paham bagaimana penerapan CRM tersebut. Nah, untuk ketiga yaitu terkait pemilihan aplikasi yang tepat. Nah, pilihlah CRM yang sesuai dengan skala bisnis, anggaran, serta kebutuhan fungsional dari perusahaan. Nah, untuk keempat yaitu integrasi aplikasi CRM. Nah, implementasi yang baik harus dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Nah, hindari langsung mengubah semua proses bisnis secara drastis. Fokus pada aspek prioritas terlebih dahulu seperti pipeline penjualan atau database pelanggan aktif. Nah, untuk kelima itu terkait pelatihan tim dan penggunaan harian. Nah, CRM hanya akan efektif jika digunakan oleh seluruh tim secara konsisten. Oleh karena itu, pelatihan menjadi bagian penting dalam proses ini. Pastikan setiap pengguna memahami cara kerja sistem, alur input data, serta bagaimana memanfaatkan fitur-fitur CRM dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, untuk yang keenam yaitu terkait evaluasi dan optimasi penggunaan CRM secara berkala. Nah, CRM sendiri bukan sistem yang statis. Seiring berkembangnya bisnis, strategi dan proses juga akan ikut berubah. Oleh karena itu, lakukanlah evaluasi rutin terhadap penggunaan dari penerapan CRM. Kita harus memahami apakah tujuan awal sudah tercapai, apakah ada fitur yang belum dimaksimalkan, atau justru ada kendala yang menghambat atas penerapan CRM tersebut. Baik, selanjutnya yaitu untuk contoh nyata dari penerapan CRM, yang mana di sini yaitu pada perusahaan Apple, yang mana Apple menggunakan sistem akun Apple untuk mengintegrasikan data pengguna dari berbagai perangkat. Nah, ini memberikan pengalaman yang mulus antara produk Apple serta memungkinkan mereka untuk merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, data ini juga membantu Apple dalam perbaikan produk dan pemasaran yang lebih efektif. Baiklah, kenapa saya memilih materi CRM untuk presentasi UAS ini? Karena pada dunia bisnis modern saat ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat dan kompetitif, sehingga kemampuan perusahaan dalam meningkatkan hubungan serta interaksi dengan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan pada dunia bisnis modern saat ini. Nah, salah satu cara membangun hubungan interaksi dengan pelanggan yaitu dengan pendekatan CRM. Yang mana penerapan CRM juga sudah banyak digunakan oleh perusahaan terkemuka seperti Apple, KFC, hingga Amazon. Sehingga mempelajari strategi perusahaan terkemuka tersebut cukup menarik untuk kita karena membuat presentasi CRM ini lebih mudah dipahami karena sudah banyak perusahaan besar yang menggunakannya. Dan kita juga merasakan langsung efek dari penggunaan CRM tersebut yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka tersebut. Baik, adapun jurnal yang saya pilih untuk terkait dengan penerapan dari CRM, yang mana yaitu dengan judul jurnal Implementasi Customer Relationship Management dalam meningkatkan pelayanan dan loyalitas pelanggan. Yang mana jurnal ini disusun oleh Eko Agus Wandi, Primas Rokan Mutohar, Agus Eko Swijianto dari Winsight Rahmatullah Tulungagung Indonesia. Baik, adapun untuk gambaran umum dari jurnal ini menggambarkan bahwa CRM hadir sebagai solusi dalam peningkatan pelayanan serta loyalitas pelanggan yang dalam hal ini yaitu siswa, orang tua, serta masyarakat. Nah, jurnal ini menggambarkan penerapan CRM pada lembaga pendidikan. Nah, tahapan CRM dijelaskan yaitu menarik pelanggan, meningkatkan nilai pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa jenis-jenis CRM yaitu strategi CRM, operasional CRM, analytical CRM, dan kolaboratif CRM. Nah, adapun komponen utama yang dijelaskan pada jurnal ini terkait CRM yaitu manusia, proses, dan juga teknologi. Baik, untuk kasus yang disediakan pada jurnal ini yaitu penerapan CRM melalui aplikasi JIBAS, yaitu Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web pada SMP Al-Huda di Kediri, yang mana aplikasi JIBAS digunakan untuk manajemen akademik, keuangan, dan lain-lainnya, serta program-program unggulan seperti kelas unggulan, bahkan kelas bola, dan juga digunakan dalam transparansi informasi dan pelayanan yang terintegrasi, di mana CRM yang digunakan yaitu strategi CRM, Sales Oriented, dan Analytical CRM. Baik, untuk hasil dari pembahasan kasus tersebut dari jurnal,
hasil atas penerapan CRM pada SMP Al-Huda Kediri yaitu peningkatan jumlah setiap siswa di setiap tahun. Dan juga hubungannya lebih transparan dan interaktif antara sekolah, siswa, serta orang tua. Dan yang terakhir yaitu peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, oleh karena itu pada kasus ini, CRM terbukti dalam peningkatan pelayanan dan loyalitas pelanggan sehingga CRM menjadi salah satu strategi yang penting termasuk dalam lembaga pendidikan untuk bersaing di dunia bisnis saat ini. Baik, sekian presentasi UAS yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.